ketika bicara tentang kekayaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan anti kekayaan, karena kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Bukan keseluruhan berkat Tuhan, hanya sebagian kecil saja. Tetapi saya mau bilang saudara, ini adalah bagian dari apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu berkat Tuhan. Dan kekayaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Makanya dikatakan bicara tentang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau bicara tentang kekayaan, tempat yang paling tepat, sumber yang paling tepat adalah Tuhan. Ini penting karena selalu saya ingatkan saudara bahwa iblis bisa pakai kekayaan untuk menipu setiap kita. Dan kalau iblis tawarkan kekayaan dari dia, saya mau bilang itu bukan berkat Tuhan, tetapi perangkap yang iblis pakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Tuhan sungguh ajaib perbuatan dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan tetap luar biasa. Dalam luar biasanya Tuhan kami pasti diberkati. Usaha pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hatimu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tuhan yang berbicara, mengajar, diri bentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, segala yang sudah Tuhan sediakan itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga doa hamba-Mu, urapi Tuhan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan yang memohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hatimu yang disampaikan, segala kemuliaan buat Tuhan. Jangan biarkan satu pulang dengan sia-sia. Tapi kami percaya semua yang hadir pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban, bawa mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang. Kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong walaupun sudah dekat akhir bulan. Bilang sama yang ngomong gerak dikit napa? Haleluya, lemas banget kalau udah akhir bulan gitu saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi, dalam Tuhan tetap ada sukacita, amin. Dan saya kagum melihat semangat yang selalu luar biasa setiap minggu. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Amsal 3 ayat 16 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yang sudah di sana Amsal 3 ayat 16 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Alkitab kita. 3, iya. Umur
Di tangan kirinya apa? Sekali lagi saudara, 3. Ya, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Dan sebelum ke sana saudara, hari ini adalah ibadah minggu spesial Imlek saudara. Jadi saya mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga. Saya pendeta Marcel Sera mengucapkan Gong Si Facai Kyonghi, semoga di tahun yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, mujizat yang baru melimpah dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan kenapa saudara saya ucapannya itu saudara bukannya sebelum baca Alkitab tapi sesudah baca Alkitab, karena ini adalah hal yang berhubungan. Maksudnya apa? Kalau saudara perhatikan, kata Gong Si Facai sebenarnya bukanlah ucapan selamat tahun baru, bahkan sama sekali nggak ada unsur tahun baru di sana, tetapi secara makna, secara arti adalah semoga Anda menjadi kaya. Oh, kalau kaya aja memang langsung aminnya kencang. Iya, jadi ketika bicara tentang arti, bicara tentang makna, ternyata bukanlah bicara tentang selamat tahun baru, enggak, tetapi semoga Anda menjadi kaya. Jadi pas Imlek kita merayakan Imlek saudara, ketika saudara bilang Gong Si Facai, saudara lagi mendoa untuk kaya, semoga kaya, kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya. Haleluya. Ini sama dengan prinsip tongkrongan. Maksudnya gimana? Kalau di tongkrongan kita, kalau zaman dulu saya saudara ketemu teman-teman saya, saudara ketemu manggil bos, bos. Padahal sama-sama miskin tapi saling manggil bos. Iya, ini perkataan iman supaya dia jadi bos saudara. Haleluya. Nah, saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau bicara tentang Gong Si Facai itu harapan supaya apa? Menjadi kaya. Dan memang dalam budaya Tiongkok saudara ada banyak hal yang berkaitan dengan kekayaan. Salah satunya adalah pepatah Tiongkok yang bilang begini saudara. Yu jian ning shi gui tui mo. Nih dengar baik-baik, dengar baik-baik. Yu jian ning shi gui tui mo. Bingung ya? Saya udah latihan 4 kali loh hari ini saudara. Lihat ini aja lah. Nah ini saudara. Nah jadi maknanya adalah begini saudara. Kalau kita punya uang, kalau kita punya kekayaan saudara, bahkan iblis pun, hantu pun bisa kita suruh-suruh katanya saudara. Iya. Dan memang saudara bicara tentang dalam budaya Tiongkok saudara, pepatahnya itu bagus-bagus sekali saudara dan sangat menginspirasi. Bahkan kalau saya sebagai hamba Tuhan saudara, salah satu pepatah Tiongkok yang sangat memberkati saya itu dari Bruce Lee saudara. Dalam momen dimana saya sudah down, dalam momen dimana saya sementara terpuruk saudara, ketika saya ingat kalimat Bruce Lee itu saya jadi kuat lagi saudara. Kalimatnya adalah berisi nah, itu. Jadi itu pepatahnya saudara. Iya. Iya, saya tahu saya nggak ada artinya, cuman nggak entah kenapa saya jadi semangat aja gitu saudara. Di saat saya down, saya dengar kata blues. Iya. Iya. Ternyata kurang lucu, saya nggak akan pakai lagi, oke? Nah, jadi balik lagi. jadi balik lagi saudara. Bicara tentang kekayaan adalah salah satu hal yang sangat dekat dalam banyak kebudayaan manusia saudara. Tetapi begini saudara, dalam konteks Alkitabiah ternyata kekayaan juga adalah hal yang tak terpisahkan saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, di dalam Alkitab ada banyak ayat, ada banyak momen di mana Tuhan bicara khusus tentang kekayaan. Dan bicara tentang kekayaan, seringkali ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta jangan bicara tentang kekayaan, karena kekayaan adalah hal yang duniawi. Pak Pendeta jangan bicara tentang kekayaan, karena kekayaan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, sebenarnya kekayaan seringkali dipandang salah, dipandang negatif, karena kitanya yang kurang pemahaman tentang kekayaan. Sekali lagi saudara, kekayaan itu sifatnya netral, tapi seringkali dipandang negatif karena pemahaman kita salah. Sehingga apa? Iblis masuk di sana dan akhirnya apa saudara? Dia menggunakan kekayaan untuk membawa tipu daya dalam kehidupan setiap kita. Itu kenapa Matius 13 ayat 22 bilang begini. Matius 13 ayat 22 bilang begini saudara. Tiga ya, yang ialah orang yang mendengar firman itu lalu apa?
Dan tipu daya kekayaan apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga apa? Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadi masalahnya di pemahaman. Dan memang pemahaman adalah hal yang sangat krusial. Kalau saudara lihat urutan ini, pemahaman menentukan iman, iman menentukan apa yang kita dapatkan. Karena iman adalah dasar saudara. Jadi balik lagi, pemahaman itu penting. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, yaitu bicara tentang paradigma yang benar tentang kekayaan. Gimana? Saya mau bilang saudara, dengan foto ini saya mau membuka jati diri saya. Saya adalah putra pewaris keluarga besar Zhang. Haleluya. Lebih tepatnya keluarga besar Zhang. Saksang, iya. Ya, haleluya. Munculkan lagi, jangan hilangkan. Haleluya. Gimana, udah cocok belum saya jadi sultan? Cocok ya? Saya udah pakai AI susah payah tapi tetap kepalanya gede banget saudara, haleluya. Tapi hari ini kita akan membahas paradigma atau pemahaman yang benar tentang kekayaan. Sama-sama bilang sama saya paradigma. Sama-sama bilang sama saya pemahaman tentang kekayaan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini kita akan punya pemahaman yang benar yang akan membawa kita pada iman yang benar sehingga segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang kekayaan yang harus kita pahami sebagai anak Tuhan? Yang pertama adalah dari sumbernya. Sama-sama bilang sama saya sumber. Sama-sama bilang sama saya kekayaan yang sejati. Sama-sama bilang sama saya datangnya dari Tuhan. Amin. Amsal 10 ayat 22. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berkat Tuhanlah yang apa? Supaya tidak akan apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan. Sama-sama bilang sama saya kekayaan. Sama-sama bilang sama saya datangnya dari Tuhan. Amin. Paradigma yang pertama yang harus kita miliki adalah ketika bicara tentang kekayaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan anti kekayaan karena kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Bukan keseluruhan berkat Tuhan, hanya sebagian kecil saja. Tetapi saya mau bilang saudara, ini adalah bagian dari apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu berkat Tuhan. Dan kekayaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Makanya dikatakan bicara tentang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau bicara tentang kekayaan, tempat yang paling tepat, sumber yang paling tepat adalah Tuhan. Ini penting karena selalu saya ingatkan saudara bahwa iblis bisa pakai kekayaan untuk menipu setiap kita. Dan kalau iblis tawarkan kekayaan dari dia, saya mau bilang itu bukan berkat Tuhan, tetapi perangkap yang iblis pakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Gak apa-apa, akhir bulan memang begitu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita ingat baik, bicara kekayaan, sumber terbaik hanya Tuhan saja. Katakan amin. Shalom para pria. Sebagai sumber berkat dalam rumah tangga, jangan pernah bawa berkat yang bukan dari Tuhan ke dalam rumah tanggamu. Lumayan, ada 2 orang bapak-bapak yang bertobat di sini. Sepanjang hari nggak ada yang bilang amin, jujur. Kenapa? Karena akhir bulan. Akhir bulan begini ada banyak orang bilang gini, oh Pak Pendeta, udah akhir bulan begini Pak Pendeta, dari manapun sumbernya selama itu duit, sikat. Iya, ada banyak orang begitu saudara. Aduh Pak Pendeta mau kotor mau bersih, kita cuci Pak Pendeta, oh darah Yesus. Saya mau bilang hati-hati. Kenapa? Karena selalu saya ingatkan, kalau berkat kekayaan bukan dari Tuhan, itu perangkap yang iblis gunakan untuk menghancurkan setiap kita. Ketika kita bawa pulang dalam rumah tangga kita, ini akan menjadi celah iblis untuk menghancurkan bukan cuma diri kita, tetapi keluarga kita. Siapa loba keinginan gelap akan menghancurkan dirinya, bukan rumah tangganya. Jadi saya mau bilang buat para pria, shalom para pria.
pastikan yang kau bawa dalam rumah tanggamu hanyalah berkat yang dari Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai kau bawa yang bukan dari Tuhan. Pak, tapi kalau yang dari Tuhan biasanya kadang-kadang dikit, Pak. Kalau dengan korupsi, kalau dengan curi, gede, Pak. Awalnya kelihatan gede, tapi orang dunia aja tahu uang jin dimakan orang dunia aja tahu kalau berkatnya dengan cara yang jahat hanya akan hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah kutuknya saja, saudara. Makanya gembala sidang selalu bilang apa? Jaga tanganmu bersih. Jangan bawa yang gak berkenan itu dalam rumah tanggamu. Supaya setiap yang masuk hanya yang baik. Sekalipun dikit kalau dalam berkat Tuhan. Sanggup Tuhan bahkan jadi kelimpahan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Shalom ibu-ibu. Makanya jangan kau tuntut suamimu. Ada banyak suami-suami kenapa tergoda keuntungan gelap? Karena dituntut sama istrinya yang suka main sosial media. Tuntut suaminya harus beliin tas Furla, Louis Vuitton, Hermes. Mau bilang bu, shalom ibu-ibu. Kasihanilah suamimu. Kadang-kadang ada ibu-ibu, mohon maaf, suaminya gaji UMR, dia tuntut suaminya beli tas yang sampai 15 juta. 30 juta. Akhirnya suami sesak napas. Pak beli dong pak, beli dong pak. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Gak usah maksa-maksa. Kalau memang levelmu, berkatmu ya tas yang biasa ya udahlah. Kalau memang berkatnya ya selevel tas Indomaret ya udahlah. Kan ada 3 warna, merah, biru, dan hijau. Nggak apa-apa lah. Setidaknya kau go green lah. Daripada suamimu nyuri, amin. Betul para pria? Tuh. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada kalimat di TikTok yang bagus sekali. Bergayalah sesuai dengan isi dompetmu. Tapi ada yang memaknai salah. Bergayalah sesuai isi dompetmu. Dia pakai baju seperti Soekarno-Hatta. Bukan begitu maksudnya. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan tergoda. Apalagi saya selalu bilang jangan ke dukun. Jangan ke dukun. Bukan ke dukun pak, ke orang pintar. Sama aja. Itu cuma ganti casing. Iya. Lagian saya mau bilang saudara, mohon maaf banget. Udah Kristen KTP, udah Kristen. Masih cari berkat, cari kekayaan dari dukun. Ya, saya mau bilang dukun aja susah. Betul. Saya mau bilang ya, saudara ke dukun, mohon maaf ya. Itu otaknya kemana? Kau datang ke dukun bilang, Mbak, saya mau kaya. Dalam hati dukunnya, saya juga. Datang ke dukun, Mbak, saya mau kaya tanpa kerja. Saya udah capek kerja. Saya pengen kaya tanpa kerja. Mbaknya bilang, saya juga. Mbaknya dalam hati, kamu pikir nggak capek tiap hari dandan begini? Betul nggak? Betul nggak? Kalau dukun bisa kaya tanpa kerja, ngapain dia buka praktek? Shalom. Bagaimana logika saya? Betul ya? Saudara pikir jadi dukun praktek nggak capek? Tiap hari pakai baju daerah biasa panasnya minta ampun, betul ya? Belum lagi dia harus dandan. Jadi dukun saudara pikir nggak dandan? Dandan itu minimal eyeliner. Dan bikin eyeliner ternyata tidak semudah itu. Betul para wanita? Ini suami-suami kadang-kadang cepet dong. Kau pikir bikin eyeliner gampang? Eyeliner tuh bikin nih, saya lihat ya, bikin nih. Satu tarik. Kalau sebelah kepanjangan, dia harus panjangin lagi yang sebelah. Panjangin sebelah, kepanjangan lagi. Jadi panjang sampai nyambung di belakang, saudara. Iya.
Itu baru soal panjang pendeknya. Belum lagi ketebalannya, bos. Dia tebelin di sini, lebih tebal sini daripada sini. Dia tebelin di sini, jadi lebih tebal sini daripada sini. Jadi begitu terus dia, begitu terus sampai udah kayak ditonjok maling, saudara, tebal banget itu. Iyalah, tahulah saya lihat istri saya. Jadi saya mau bilang ya, jadi dukun juga capek. Kalau dia bisa kaya tanpa kerja, dia bilang gue juga mau. Jadi udahlah, that simple. Kacamata mah, udah, nggak usah aneh-aneh. Dari dukun juga itu saya mau bilang ya, yang kita bawa kutuk bukanlah berkat. Tetapi kalau berkat yang dari Tuhan, itu bisa kita nikmati. Ada damai sejahtera, ada sukacita, membawa kebaikan. Bukan cuman kita, tetapi sampai anak cucu kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan indahnya dari berkat Tuhan, saya mau bilang saudara, sekalipun sedikit, tetapi kalau di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kekayaan yang terbaik. Bilang sama yang ngomong, hanya datang dari Tuhan saja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, paradigma yang benar tentang kekayaan adalah kita adalah pengelola bukan pemilik. Sama-sama bilang sama saya status. Sama-sama bilang sama saya kita pengelola. Sama-sama bilang sama saya pengelola. Bilang kanan kirimu bukan pemilik. Amin. Mazmur 24 ayat 1 sama-sama kita baca. Mazmur 24 ayat 1, 3. Ya, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi, Tuhanlah yang empunya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memiliki. Amin. Saya mencatat di sini saudara, kita adalah pengelola bukan pemilik. Sebagai pengelola kita harusnya tidak sembarangan menggunakan kekayaan. Kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sama-sama bilang sama saya sebagai pengelola. Sama-sama bilang sama saya, semuanya dipertanggungjawabkan. Amin. Saya mau bilang saudara, kalau kita sadar posisi kita nggak akan sembarangan pakai kekayaan yang Tuhan berikan saudara. Ada banyak orang ketika diberkati kekayaan, kenapa? Dia bikin dosa karena paradigma pemahamannya salah. Dia pikir semuanya adalah milik dia. Dia gunakan seenak-enaknya. Tapi saya mau bilang saudara, ini bukan milik kita. Kita cuman pengelola. Semuanya cuman titipan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Saya ngebayangin ya hari terakhir nanti ketika malaikat cek semua. Lantiur. Kau diberkati, kau malah foya-foya, beli tuak kau, Kau beli tuak, kenapa kau nggak beli badak aja, kau beli tuak, dicatat, Uco, 23 Februari 2026 kau dapat berkat 1.500.000, kenapa kau pakai main judi? Pakai judol itu, nggak gacor lagi. Kok ketawa? Kayaknya tahu semua ini. Hehehe. Baru pancing dikit ini. 500-nya kau pakai sawer biduan. Enggak kok. Ini malaikat punya buktinya. Aku meriang. Yeay. Saya mau bilang saudara, kita pertanggungjawabkan semuanya. Amin. Makanya jangan sembarangan. Kenapa? Karena kita adalah pengelola. Makanya pastikan, ini saya suka kalimat dari Martin Luther, menarik sekali. Dia bilang begini saudara, ada 3 jenis pertobatan yang diperlukan. Pertobatan hati, pertobatan pikiran, dan pertobatan dompet. Saya kagum ya, di tahun segitu Martin Luther sudah punya pemikiran tentang apa? Betapa pentingnya kita soal memanage berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Ada banyak orang hatinya sudah bertobat, pikirannya sudah bertobat, penggunaan berkatnya nggak bertobat. Foya-foya, pakai seenaknya saudara. Saya mau bilang mohon maaf ya, kalau kita diberkati dikit-dikit, Shopee COD. Dikit-dikit paket. Sembarangan, saya mau bilang saudara.
Itu kita akan pertanggungjawabkan. Kemudian C.S. Lewis juga bilang begini, saudara, setiap butir gandum, setiap sen di dompetmu sebenarnya adalah milik Tuhan. Dia meminjamkannya kepadamu untuk digunakan sesuai apa? Kehendaknya. Billy Graham juga bilang begini, saudara, Tuhan memberikan kita kekayaan bukan untuk membangun kerajaan kita di dunia bumi ini, tetapi untuk memperluas apa? Saya mau bilang, saudara, ketika diberkati jangan langsung pikir gue mau ngapain ya. Untuk diri gue, bukan. Tetapi pastikan apa? Kita tanyakan, akan aku gunakan untuk apa? Supaya bisa aku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gunakan semua dengan baik. Kalau kita kelola dengan baik, akan ada berkat besar yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita bukan pemilik. Bilang sama yang ngomong, kita adalah pengelola. Kelolalah dengan baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sambil imam musik saya undang maju ke depan. Tapi yang menarik, saudara, sebelum kita pindah poin yang ketiga, gereja ini kenapa diberkati Tuhan luar biasa? Karena gembala sidang kita tahu bahwa beliau adalah pengelola, bukan pemilik. Jadi setiap berkat yang Tuhan kasih, beliau selalu kelola dengan baik, makanya diberkati. Dalam beberapa obrolan ibu bilang begini, ibu adalah pengelola semua milik Tuhan. Dan yang menarik ibu bilang begini, bahwa ya semua ini kalaupun suatu hari nanti ibu dipanggil Tuhan duluan katanya, ini menyentuh saya. Ibu bilang, ibu nggak apa-apa, semua ibu kasih untuk gereja, semua untuk yayasan, semuanya untuk pelayanan, saudara. Wow. Karena ibu tahu, gembala sidang kita tahu, bukan pemilik tapi pengelola. Sama-sama bilang sama saya pengelola. Kamu juga pengelola. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir adalah fungsinya. Sama-sama bilang sama saya fungsi. Kekayaan adalah alat, bukanlah tujuan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan adalah alat. Sama-sama bilang sama saya, bukan tujuan. Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. 3, iya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan... Nah, jangan suzon dulu. Jangan saudara pikir, nih pendeta mau mendirect kita untuk persembahan sulung nih. Mentang-mentang masuk tahun yang baru persembahan sulung nih. Nih pendeta lagi mau direct kita untuk perpuluhan lagi. Jangan suzon dulu. Yang pertama, karena kita gereja yang diberkati Tuhan. Gembala sidang selalu bilang, gereja ini Tuhan yang perintahkan. Makanya kalau butuh apa-apa minta sama Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Bukan minta sama jemaat. Dan yang kedua, gembala sidang selalu bilang, jemaat itu datang harusnya diberkati, bukan dituntut untuk memberkati gereja. Makanya gereja nggak ada tuh, "Woi jemaat, perpuluhan." Kalau tidak neraka, nggak ada. Jangan saudara potong, saudara posting, berdosa. Saya udah pusing itu, udah pusing saya. Ada banyak video AI pakai muka saya. Ada dana DAP. Iya banyak banget, betul. Saya di DM sama oma-oma, opung-opung. Balikin duit saya. Hah? Kenapa saya balikin duitnya? Karena video AI, saya nggak tahu itu. Tapi yang saya sakit hati, itu muka kan beda ya. Namanya AI, saya lihat mukanya beda. Orang muka saya di situ udah kayak Kim Jong Un campur Andi Lau. Masa nggak bisa bedain? Tapi balik lagi saudara, bicara tentang gereja ini diberkati Tuhan luar biasa. Gereja diberkati Tuhan luar biasa. Dan itu kenapa gak perlu bilang, oh perpuluhan enggak. Sampai hari ini gak ada. Kita bilang perpuluhan. Kenapa? Karena sekali lagi diberkati Tuhan. Dan saya suka kalimat Bapak Gembala dan Ibu Gembala bilang begini.
Jemaat Tuhan itu harusnya diberkati. Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita pasti diberkati. Dan orang yang diberkati gak perlu disuruh untuk memberkati. Karena orang yang sadar dirinya diberkati pasti akan jadi saluran berkat. Makanya enggak. Makanya saya bold tadi apa saudara? Yang saya bold adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kekayaan bukan tujuan tetapi hanya alat. Bukan berarti saya nggak usah ngapa-ngapain. Artinya kalau saya nggak perlu kejar duit dong, nggak boleh kerja harta dong, nggak boleh kerja, nggak usah kerja dong, nggak usah usaha dong. Karena bukan tujuan. Sistematika berpikirnya bukan begitu. Kita kerja cari harta, kita usaha cari harta, tetapi harta yang kita cari bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu ketika harta itu kita miliki, kita akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita dapat itu, kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang, kenapa tidak diberkati atau baru diberkati akhirnya berkatnya stop sampai di situ? Karena ketika dia diberkati, dia tidak pakai itu untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu apa? Boleh munculkan lagi ayatnya, untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang diberkati gitu kan. Oh Tuhan berkati aku Tuhan. Supaya aku bisa sombong sama keluargaku. Apalagi pas Insia kemarin ada yang dendam. Tuhan berkati aku Tuhan. Engkau enci gua para naik mobil semua. Mobilnya bagus-bagus Tuhan. Berkati aku Tuhan. Tahun depan pertemuan keluarga. Pasinsia, aku udah beli yang baru. Selama ini aku naik Kopaja Tuhan. Mereka naik Alphard, naik Mercy, aku mau beli juga Tuhan. Istrinya nanya, beli mobil apa Pak? Papa mau beli tank. Supaya mereka ngalangin Papa tabrak semua. Bruk. Dari jauh Papa siu buar. Oh Tuhan, nggak diberkati itu saudara. Betul ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, bagaimana mau diberkati? Tuhan berkati aku Tuhan. Supaya aku mau beli mobil yang paling mahal. Aku mau parkir di garasi, enggak. Di teras rumah, enggak. Di ruang tamu Tuhan. Supaya mereka lihat aku udah punya mobil baru. Gimana mau diberkati? Ada orang gara-gara gitu minta kaya, tapi tujuannya jahat. Tujuannya salah. Ada suami-suami bilang, nanti pas pertemuan keluarga, kau punya tas yang paling mahal itu. Yang mana Pak? Yang merek H. Horas. Bukan. Yang merek H. Horas bukan. Oh, Halakita. Bukan. Yang merek H. Apa Pak? Oh, Holong do Tuho. Memang semua ini made in by Siantar ini saudara. Yang merek H, Hermes, Birkin, made in Siantar Top. Karena suami yang suruh langsung dia pakai tas yang paling mahal pertemuan keluarga. Ngikutin dong. Kayak orang kurang gitu. Apa itu wedding? Fashion show. Memang kalau akhir bulan kreatif kurang. Memang di depan pas Kyung Hee aja. Foto tetap harus on point
Ratin. Mereka harus melihat tasku ini. Nah, gitu. Suaminya bilang, kamu pakai lipstik yang paling mahal. Apa yang kamu punya? Dior. Jangan bilang Dior, kampungan. Dior. Pakai yang Dior. Akhirnya istrinya pakai dari rumah. Pertemuan keluarga. Kenapa bibir lu? Dior. Lumayan. Nih, makan dulu babi hong. Kenapa bibir lu? Dior. Jangan ketawa, ibu-ibu bertobat. Di Zoom lagi, darah Yesus. Sama suami-suami juga, Pak. Jangan karena jam tangan mahal, sengaja posisi selalu. Walaupun hidungnya nggak gatal, dia garuk terus. Dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau bilang, saudara sadarilah. Ini quotes-nya, boleh munculkan tim saya, boleh bantu. Uang hanyalah sebuah alat. Ia dapat membawa kemanapun yang kamu inginkan. Tapi kamulah yang harus jadi pengemudinya. Selanjutnya, uang adalah alat yang bisa. Nah itu sebenarnya yang. Tapi karena memang penulisnya Dior. Jadi uang adalah alat yang bisa. Win, kenapa begini Win? Oke. Jadi uang adalah alat yang bisa memperbaiki urusan. Udah, hilangannya malu saya. Aduh. Kekayaan adalah alat. Jangan jadikan itu sebagai tujuan akhir. Karena kalau kekayaan, uang tuh nggak akan ada habisnya. Nggak akan pernah sampai pada satu titik yang berakhir, ujung. Berhenti. Karena nggak akan ada habisnya. Angka tidak akan ada habisnya. Tetapi ketika kita diberikan kekayaan, ingat. Ini dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sekali lagi, ada kelimpahan yang pasti Tuhan anugerahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kekayaan dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, hamba doa setiap jemaat Tuhan, mereka punya pemahaman paradigma yang benar tentang kekayaan. Sehingga kekayaan yang merupakan bagian dari berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Hamba doa Tuhan, Tuhan yang melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan yang berkati. Masuk tahun yang baru, ada berkat yang baru, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan sediakan. Dan di dalam tanggung jawab yang besar, ada berkat besar yang Tuhan anugerahkan. Hamba doa, jika ada yang punya hutang tahun ini lunas dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya sekali lagi kelimpahan akan tercurah dan melalui kesemuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan, tercurahlah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan.